Beberapa jam lalu, serangan kembali terjadi. Bukan di satu titik, bukan di satu negara, tapi di banyak wilayah. Secara bersamaan, Israel menyerang lagi Lebanon, Palestina, dan target lain yang disebut ancaman. Lalu, balasan datang, Iran merespons cepat, terukur, tapi keras. Dan sekarang, ini bukan lagi konflik dua negara. Ini sudah menjadi eskalasi kawasan. Dalam beberapa jam terakhir, serangan udara Israel dilaporkan menghantam wilayah Beirut. Beberapa kawasan padat penduduk ikut terdampak. Evakuasi dilakukan, warga mengungsi, target disebut militer. Namun, dampaknya meluas, tidak berhenti di Lebanon, di Palestina. Situasi tetap panas, serangan masih terjadi. Bahkan saat konflik dengan Iran meningkat, operasi di Gaza tidak dihentikan. Artinya jelas, tekanan berlangsung di banyak front sekaligus. Respons Iran datang cepat, rudal diluncurkan, drone dikirim. Targetnya militer, basis strategis, dan titik yang dianggap relevan. Dalam beberapa laporan, serangan Iran bahkan menjangkau wilayah yang jauh dari garis konflik utama. Ini bukan reaksi spontan. Ini respons yang sudah dipersiapkan. Dan pesannya jelas, Iran tidak akan diam. Lebanon kini berada di tengah. Bukan sekadar terdampak, tapi ikut menjadi medan. Serangan Israel tidak hanya menyasar militer. Beberapa laporan menunjukkan fasilitas sipil ikut terkena, layanan kesehatan terdampak, infrastruktur sosial ikut dihantam, korban meningkat. Pengungsi bertambah, lebih dari 1 juta orang terdampak di Lebanon saja. Dan pertanyaan mulai muncul, apakah ini masih operasi militer atau sudah melewati batas? Di saat dunia fokus ke Iran, Palestina tetap berada di bawah tekanan. Serangan tidak berhenti. Bahkan, saat konflik regional meningkat, operasi militer tetap berjalan di Gaza. Ini penting karena menunjukkan satu pola. Konflik utama tidak pernah benar-benar berhenti, hanya tertutup oleh konflik yang lebih besar. Dan yang membayar harganya tetap warga sipil. Mari kita lihat pola besarnya. Serangan awal datang dari Israel dan sekutunya. Targetnya luas, mulai dari infrastruktur fasilitas strategis hingga wilayah yang sensitif secara politik Iran, kemudian merespons dengan narasi hak untuk membela diri. Dan jika dilihat dari sudut pandang itu, respons Iran menjadi bisa dipahami karena dalam hukum internasional, serangan balasan sering dianggap sah jika ada agresi terlebih dahulu. Di sisi lain, Israel menyebut semua target sebagai ancaman. Namun, ketika dampaknya mengenai sipil, pertanyaan hukum dan moral mulai muncul, dan ini yang jarang dibahas secara terbuka. Konflik ini sekarang memiliki 3 lapisan. Pertama, Israel versus Iran. Kedua, Israel versus kelompok di Lebanon. Ketiga, Israel versus Palestina. 3 front, 1 waktu. Dan semuanya aktif. Korban sudah mencapai ribuan. Wilayah terdampak meluas. Ini bukan lagi eskalasi biasa. Ini adalah konflik regional penuh.
situasi belum stabil. Justru semakin kompleks, serangan masih terjadi, balasan masih berjalan, dan tidak ada tanda berhenti. Yang jelas, semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar dampaknya. Bukan hanya untuk kawasan, tapi untuk dunia. Sampai di titik ini, situasinya belum jelas, belum stabil, dan belum selesai. Yang kita lihat hari ini bukan akhir. Ini proses yang masih berjalan. Dan di tengah semua ini, ada satu hal yang penting. Cara kita memahami, cara kita melihat, dan cara kita menilai. Karena dalam konflik seperti ini, informasi datang cepat, narasi saling bertabrakan. Kebenaran tidak selalu sederhana. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya menjadi penonton atau mencoba memahami lebih dalam? Melihat dari berbagai sisi, menyusun fakta, dan berpikir lebih jernih. Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan seperti ini, dengan pendekatan yang lebih tenang, lebih analitis, kamu bisa dukung channel ini. Subscribe, like, dan bagikan ke orang lain yang juga ingin melihat isu ini secara lebih dalam. Karena di tengah banyaknya informasi, konten yang jernih itu penting. Dan sebagai catatan, konten ini disusun berdasarkan berbagai laporan yang tersedia saat ini. Situasi di lapangan bisa berubah cepat. Beberapa informasi bisa berkembang atau bahkan berbeda seiring waktu. Tujuan video ini bukan untuk memihak secara mutlak, bukan untuk menyebarkan kebencian, tapi untuk memberikan gambaran dan membuka ruang berpikir. Karena pada akhirnya, dalam konflik sebesar ini, yang paling dibutuhkan bukan hanya reaksi, tapi pemahaman. We are here in Tel Aviv demonstrating against this war on Iran, this war on Lebanon, this eternal war that doesn't stop.